Halo guys, ini Vita dari China dan aku lagi belajar bahasa Indonesia. Nah, hari ini aku lagi baca komen. Jadi aku ketemu satu komen, ada seorang kakak yang meminta aku reaksi tepus pandan. Tapi sebenarnya aku tidak tahu apa itu tepus pandan. Jadi aku cari-cari di YouTube. Oh my god, tadi yang video yang aku ketemu itu semua covernya itu penuh dengan perkara, sama ada yang memakai pisau yang melukai diri. Apa itu melukai? Apa itu tradisi dari Indonesia? Itu buat aku terkejut. Nah, tapi aku tiba-tiba ingat sih, karena dulu temanku dari provinsi Hainan yang berada di bagian selatan China itu juga pernah menunjukkan aku video yang sama. Itu ada satu upacara di Hainan yang bernama Junpo Jie. Nah, jadi itu juga ada yang kayak tepus pandan di Indonesia gitu. Jadi aku kali ini pasnya aku menemui video tersebut. Jadi aku kali ini mau reaksi nonton tepus pandan, sama aku mau menunjukkan ke kalian itu upacara yang ada di China yang mirip sama tepus pandan di Indonesia itu gimana gitu. Jadi nanti kalian bisa coba lihat apa itu yang di China itu sama atau beda sih sama yang di Indonesia itu. Kalau menurut aku sih ada yang mirip banget sih menurut aku. Nah, jadi aku ini mau langsung mulai nonton video dari Indonesia. Oke. Yang pertama itu adalah pandan, tepus pandan patan dikergai kaji mesin. Oh my god. Nah, coba nonton sih. Itu oh my god. Itu dilempar itu apa? Itu uang. Oh my god. Oh. Emang itu ini udah video itu pendek banget, tapi emang itu tidak orangnya tidak akan terluka kah? Itu emang kayaknya orangnya baik-baik aja sih, meskipun itu dikergaji mesin. Kok bisa? Coba nonton video yang lain. Yang ada satu video lagi itu juga banyak banget orang yang nonton sih. Coba kita nonton yang ini. Ya beneran itu kayak ini. Oh my god, yang itu darahnya. Oh my god. Enggak sakit kah? Itu enggak sakit. Oh my god. Kok itu kayaknya gitu, apa itu terluka atau tidak sih? Aku kelihatannya itu pakai pisau kan, itu melukai diri sendiri, itu udah keluar darah, tapi akhirnya itu kelihatannya enggak terluka. Itu kenapa ya? Ada yang
keajaib, yang keajaiban itu ada yang ajaib. Oh my god, kok bisa? Itu aku ketemu banyak video orang luar negeri yang buat video reaksi gitu. Oh, ada satu lagi, aku nonton satu lagi deh. Itu kawannya itu buat aku terkejut. Itu seorang cewek itu pegang pisaunya itu tembus ke mukanya. Coba kita nonton yang ini, Pancasila dan tebus. Coba. Coba ke depan tiket itu. Itu sih kok bisa sih? Tapi itu pakai pisau tapi dia tidak terluka. Kok bisa? Itu yang di kamera itu. Memang tidak terluka. Itu kok bisa? Itu kenapa bisa? Itu kok bisa? Ada yang bisa bantu jelasin enggak? Kenapa? Tapi itu pokoknya pakai pisau kayak gitu, tapi sama sekali itu tangannya masih aman aja sih, sama kakinya juga. Tapi ini kenapa? Why? Coba dia udah selesai. Tapi guys, itu kenapa ya itu udah pakai pisau yang kayak mau potong tangannya sama kakinya, tapi dia sama sekali tidak terluka, tidak bisa melukai diri sendiri. Itu kenapa ya? Nah, ini aku sama selain nonton beberapa video ini, aku mungkin udah tahu itu sebenarnya itu menurut aku situ mirip banget sama yang ada di Tiongkok. Ada yang tapi bukan, biasanya bukan yang pakai yang di China itu biasanya bukan pakai pisau, itu cuma pakai yang yang itu menembus dari wajahnya. Coba aku lihat apa ada video yang sama. Kayaknya aku tadi ada ketemu. Ini ada satu. Coba yang ini. Nah, ini aku tadi lihat di aku keteban tiket itu enggak kuat di nonton ini. Aku mau menentukan itu yang ini. Ya ini
ya. Nah, yang di China itu sama dengan yang ini. Sama ini. Itu dimasukin ke mulut itu nanti apa tuh? Itu beneran sih, tapi emang sakit banget. Yang di China itu juga kayak gitu. Kok bisa? Habis ditembus itu, kasih uang di atas, sama kayak ini, sama banget, itu mirip banget. Kalian nanti lihat itu apa yang di China itu apa ada hubungan sama yang ini beneran. Itu berdarah itu. Oh my god. Enggak sakit kah? Tapi aku penasaran sih, itu udah ditembus dari wajah ke sebelah situ. Tapi kenapa itu uangnya untuk ditaruh di situ? Kenapa itu uangnya ditaruh di situ? Itu kenapa? Ada yang dijelasin enggak? Udah jangan nonton ini. Aku tunjukin ke kalian. Yang ada di China itu kayak apa gitu. Kita coba ya. Yang di China itu menurut aku hampir mirip banget. Itu yang di provinsi Hainan itu bernama Junpojie. Itu adalah satu upacara untuk memperingati leluhur sama atau ulang tahun para dewa. Tapi sebenarnya dewa yang mana aku kurang tahu karena aku bukan orang Hainan. Nah, itu juga untuk gitu. Jadi mungkin itu tiap tahun ada upacara ini. Itu aku tahu dari temanku yang di provinsi Hainan. Jadi kalian coba lihat apa mirip sama yang aku bilang yang tadi itu. Menurut aku mirip banget. Jadi aku mikir apa ketua budaya ini ada hubungan atau gimana. Oke, coba aku Oke ya, aku menunjukin ke kalian yang ada di provinsi Hainan itu. Jadi yang di China itu namanya Chuanzhang, yang itu namanya Chuanzhang. Nah, itu juga yang di kepalanya dikasih uang, nanti yang itu juga dikasih uang sih. Nah, ini untuk buat Chuanzhang. 源于当年显夫人大军点将出征前的一次不经意的请战过程。其义同主为表示自己勇敢直前不怕死，拔剑刺脸以请战。Nah, ini sama banget sih. Nah, itu aku jelasin dikit itu subtitlenya. Itu katanya itu upacara ini untuk waktu udah zaman dahulu, waktu ada perang itu orangnya mengatakan upacara ini itu menunjukkan keberanian diri untuk mengikutan perang gitu. Jadi ada upacara ini itu menunjukkan aku bersedia untuk mengikuti perang dan aku punya keberaniannya untuk mengikutan perang gitu. Kita lanjut. 后来，各地请战者纷纷效仿，衍生成一种表忠心、肃勇敢、求认可的习俗。川
杖就成为军坡活动中体现公祖神明神力的一项重要内容。它降起来了，不穿的话就不舒服，反正心里总感觉不舒服，或者是这边很痒。Nah, beneran itu beneran sih. Kelihatannya sakit banget. 穿杖后，七童们抱着公祖金身，开始绕着军坡场草坡走上3圈。这是模仿古时候操军、行军而延伸出来的一种仪式。Nah, ini juga ada penjelasannya, yaitu habis upacara yang tembus yang itu, jadi mereka akan bawa itu keliling desa tiga kali, karena itu untuk kayak zaman dulu ada berang itu, ada kayak tentara itu menuju ke tempat berperang gitu. Nah, itu yang ada di Hainan. Nah, coba itu kayak tentara gitu untuk menunjukkan keberanian. Jadi itu waktu zaman itu ditinggalkan waktu masih ada perang. Jadi itu waktu diikuti orang sampai sekarang. Jadi setiap tahun itu akan mengatakan upacara ini untuk memperingati zaman dulu, itu untuk menyampaikan keinginan diri sendiri terhadap perdamaian gitu. Nah, ini yang ada di Provinsi Hainan. Nah, jadi kan ada video rekomendasi. Jadi aku ketemu, sebenarnya ada juga sih di tempat yang lain di China, itu ada di Provinsi Guangdong. Jadi kita coba lihat juga sih. Aku penasaran kok di Guangdong ada. Aku orang Guangdong sih, aku tidak tahu. Oke, bentar. Oke, mulai. Itu kan sama yang di Indonesia sama yang di Hainan. 神仙保佑。开始游神，神仙出游，重头戏来了。Kok udah? Kok kompeten banget? Coba kita nonton yang ini. Kita nonton yang ini, yang apa? Ini. Oke. Nah, Chuan itu namanya Chuan Lingjian. Chuan Lingjian itu namanya beda sama yang di Hainan. Itu yang di Hainan itu disebut Chuan Zhang. Itu kayaknya juga satu upacara atau tradisional. Banyak banget orang yang berbuat gitu. Ada yang berdua, yang di kanan satu, di kiri satu. Kok aku nggak pernah tahu sih. Kalau aku orang Guangdong, tapi aku nggak pernah tahu. Tapi itu pasti ada caranya, jangan perbuat gitu sembarangan, bahaya. Nah, ini emang tradisi dari
Zhanjiang Provinsi Guangdong. Jadi yang baik yang dari Tebus Banten dari Indonesia yang tadi ditunjukkan tadi dalam video, sama Chuanzhang yang dari Provinsi Hainan, sama yang apa namanya? Ini namanya apa? Yang ada sama yang ada di Zhanjiang, yang ada di Zhanjiang, apa namanya aku lupa ya. Itu sebenarnya kalau menurut aku yang tiga ini menurut aku mirip banget. Jadi aku memang lagi mikir apa mereka ada hubungan sama apa saja, itu tujuannya untuk memperingati sesuatu mungkin. Nah, yang dalam Indonesia itu aku kurang tahu. Yang di Hainan itu tadi udah ada subtitlenya untuk menjelaskan, untuk menunjukkan keberanian diri sendiri untuk mengikuti perang gitu. Sama yang di Zhanjiang itu mungkin hampir sama. Nah, jadi mungkin ini adalah tindakan yang sangat bahaya. Jadi aku tidak menyarankan kalian diri sendiri untuk mencoba tindakan tersebut. Sama kita ya itu memang tradisional yang membuat aku terkejut. Soalnya itu adalah tindakan yang bahaya yang bisa melukai diri sendiri. Tapi kelihatannya baik di Indonesia maupun di China tetap ada orang yang meneruskan tradisi tersebut, dan itu akan mungkin ya, tapi aku masih penasaran sih apa itu ada hubungan apa tidak. Tapi aku juga tidak sempat melihat sendiri karena mungkin saja aku juga tidak kuat sih buat nonton sendiri itu, menembus itu di depan aku. Mungkin aku tidak berani karena emang kelihatannya sakit, apalagi dialami diri sendiri. Nah, jadi mungkin aku kurang tahu yang tentang Indonesia. Mungkin kalian bisa ada pendapat apa saja bisa jelasin di bawah. Nah, jadi kalau itu semua adalah tradisi yang baik dari China maupun dari Indonesia, dan itu mungkin menyampaikan sesuatu yang dari upacara tersebut mungkin mengikuti zaman dahulu sampai sekarang. Mungkin itu maknanya udah berubah, tapi itu tetap adalah menjadi satu upacara di setiap daerah masing-masing, dan terus meneruskan sampai sekarang. Jadi itu mungkin bukan yang maknanya mungkin enggak sama yang kayak dulu, yang nyaman dulu, tapi itu adalah satu upacara yang meneruskan. Itu juga adalah sebagian budaya dari daerah tersebut. Nah, ini adalah pendapat aku. Jadi aku mungkin lihat itu aku terkejut, tapi aku menghargai tradisi tersebut. Tapi kalian jangan coba diri sendiri, itu bahaya ya. Oke, itu adalah semua konten dari video kali ini. Nah, jadi kali ini aku dapat pengetahuan baru sih, dan itu pengetahuan yang membuat aku terkejut. Mungkin kalian juga sama. Nah, jika kalian suka video aku, jangan lupa like video Vida sama subscribe channel Vida. Oke, terima kasih. See you in my next video, dan kita mungkin bahas budaya yang lainnya. Oke, bye bye. Maaf, ini belum selesai karena aku emang penasaran sama apa itu Tebus. Jadi aku cari di Google, jadi aku ketemu satu artikel yang judulnya Tebus Bela Diri, Seni dan Mistis. Jadi aku cari tahu apa itu Tebus Banten. Jadi itu ditulis Tebus merupakan kesenian tradisi khas Banten. Jadi itu merupakan kesenian tradisional dari Banten yang dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi para wisatawan. Jadi ini kan ada banyak foto-foto yang berkaitan dengan Tebus Banten. Ini ada menjelaskan ada apa saja di dalam kesenian Tebus. Nah, kesenian Tebus yang sering dipertontonkan diantaranya menusuk perut dengan
tombak dan senjata tajam selainnya tanpa terluka yang kayak dalam video itu, dan meriris bagian tubuh dengan pisau dan golok, memakan bara api, dan sesekali menyemburkan kebaran api, menusukkan jarum kawat kecil ke lidah, kulit pipi atau anggota tubuh lainnya sehingga tembus tanpa mengeluarkan darah kayak yang dalam video. Tapi yang di Hainan sama yang di Zhanjiang itu kan sama, tidak mengeluarkan darah. Bahkan besi yang ditusukkan tidak sekedar kawat tapi juga bisa pistol, larak senapan, dan besi beton ukuran besar. Menyiram tubuh dengan air keras hingga pakaian yang dikenakan hancur namun kulit tetap utuh. Wow. Menggoreng telur dan kerupuk di atas kepala. Ini aku penasaran. Membakar tubuh dengan api atau berjalan di atas bara api yang menyala. Ini juga ada yang berada di Hainan, itu juga ada ini. Menaiki atau menduduki sebuah golok tajam. Ini juga ada sih kalau nonton film dari China yang tentang kungfu itu banyak ada yang bergulingan di atas serpihan kaca atau berguling-guling di atas duri salak. Oke. Ini mungkin apa saja yang dari kesenian tebus. Jadi itu sangat keren banget sama membuat aku kaget banget. Jadi aku setelah baca artikel ini, aku bisa lebih tahu apa saja dalam pertunjukan tebus gitu. Jadi aku bisa lebih tahu apa itu tebus. Oke, ini apa saja sih, karena aku record ini supaya mungkin teman-teman yang kurang tahu tentang apa itu tebus bisa jadi lebih tahu tentang tradisi kesenian yang berada di Indonesia ini. Oke, sekian aja. Bye bye guys.